Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Tim. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Abby yang mendapat hadiah berupa robot dari perusahaannya. Namun di kemudian hari, Abby harus melawan robotnya sendiri karena robot itu telah membunuh suaminya dan menghancurkan rumah tangganya. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Film dimulai ketika pasangan suami istri Abby dan Paul pindah ke rumah baru di sebuah pedesaan. Sebuah rumah pintar yang mereka tempati sesuai permintaan dari perusahaan, yang mana semua peralatan di rumah itu bisa dikontrol dari jarak jauh. Seorang maklar menunjukkan kepada mereka kamar tidur utama dan kamar mandi di depan jendela besar. Kemudian Paul membongkar sebuah kotak, memasang kabel telepon antik di ruang tamu sambil bercanda. Sementara Abby mengatur bingkai foto pernikahan mereka dan akhirnya mereka memeriksa teras atap yang menawarkan pemandangan yang indah. Di larut malam, Abby dan Paul duduk santai di teras bersendagurau sambil mengamati bintang di langit, yang mana Abby menunjukkan sebuah rasi bintang kepada suaminya. Dan suaminya membuat lelucon tentang nama rasi bintang itu. Keduanya merasa sangat bahagia di malam itu. Di pagi harinya, Abby pergi bekerja di integrasi robotika, di mana Abby bekerja untuk menciptakan robot bantuan rumah tangga. Lalu Abby diantar ke bagian departemennya yang sekarang, yang mana Abby menjabat sebagai kepala departemen di perusahaan itu. Sebelum pulang, Abby mendapat undangan pesta dan juga mendapat hadiah dari perusahaan berupa robot yang sudah menunggu di rumahnya. Pada malam harinya, Abby kembali ke rumah, di mana suaminya yang masih menganggur menyambut kedatangan Abby. Mereka kemudian pergi ke garasi, di mana sebuah paket untuk Abby sudah datang, berisi seorang pelayan robot yang sedang dikerjakan oleh departemen perusahaannya. Paul sebenarnya tidak menyukai robot itu, tetapi Abby meyakinkan Paul untuk mencoba hidup dengan layanan robot tersebut selama beberapa hari. Robot itu kemudian membuka matanya dan memperkenalkan dirinya bernama Tim. Robot itu menawarkan untuk mengambil alih kata sandi perangkat rumah dan email pribadi untuk menghemat waktu manusia. Tetapi Abby meminta untuk menunda masalah ini sampai besok. Robot itu kemudian menunjukkan perhatiannya dengan menyalakan air di kamar mandi dari jarak jauh. Lalu mengumumkan kedatangan mobil. Abby dan Paul kemudian masuk ke dalam mobil menuju ke acara pesta. Tiba di acara pesta, Abby dan Paul disambut oleh robot yang serupa. Kemudian Abby diperkenalkan kepada tamunya. Di sana Abby mengatakan jika suaminya tidak senang dengan kehadiran robot Tim, tetapi bos memuji produk Tim yang cerdas, elegan, sopan, dan keuntungan menjual robot itu bisa bertahan selama 100 tahun. Robot itu tidak bisa berbohong dan ia memiliki kode frase yang selalu bisa dimatikan. Pulang ke rumah, Abby dan Paul terlibat dalam hubungan intim. Tetapi gairah mereka terganggu oleh kedatangan Tim yang mendeteksi detak jantung dan tanda-tanda vital lain yang sedang meningkat. Yang mana hal ini membuat Tim khawatir karena Tim diprogram untuk selalu siap membantu Abby. Menganggap hal ini sangat lucu, Abby tidak marah kepada Tim robotnya yang terlalu perhatian. Di pagi hari, tetangga baru mereka, Rose, membunyikan bel pintu untuk memperkenalkan dirinya kepada Abby. Robot Tim kemudian kembali meminta kata sandi, tetapi Paul belum siap untuk membiarkan robot itu menggali pesan-pesan email pribadinya. Tetapi Abby mengingatkannya bahwa mereka berdua sedang berupaya membangun kembali kepercayaan. Dan akhirnya Paul setuju, tetapi mereka masih perlu membuat sebuah frase kata sebagai kode untuk menonaktifkan robot itu sewaktu-waktu. Di malam hari sepulang kerja, Abby dan Paul menetap di depan TV untuk menonton sinetron. Abby kemudian mengundang Tim untuk menonton film bersama mereka.
Paul segera tertidur, tetapi robot itu menonton film dengan penuh perhatian. Setelah film berakhir, Tim meminta Abby untuk menjelaskan apa itu cinta. Abby kemudian mengatakan bahwa cinta adalah tentang keinginan untuk menghabiskan seluruh waktunya bersama seseorang dan menjalin hubungan hidup yang lebih baik. Namun tiba-tiba robot itu mengaku ingin dicintai. Di pagi hari, Paul menawarkan membuatkan sarapan untuk istrinya. Tetapi ternyata Tim sudah menyiapkan segalanya dan meletakkan peralatan itu di meja makan Abby. Lalu Tim menguraikan jadwal Abby untuk hari itu. Kemudian memberitahu Paul bahwa hari ini Paul tidak ada jadwal apa-apa. Di sore hari sepulang kerja, Abby kembali ke rumah dan Tim memberitahu Abby bahwa telepon suaminya tidak dapat dihubungi, tetapi lokasi terakhir suaminya diketahui adalah 300 meter dari rumah. Abby kemudian berlari, melakukan olahraga, dan setelah itu pergi mandi. Dan tak lama kemudian, Paul pulang dan berbicara tentang hari-harinya yang sulit mencari pekerjaan, dan juga bagaimana tetangganya Rose meminta bantuannya untuk mengangkat sesuatu. Dan Paul meminta istrinya untuk tidak cemburu. Keesokan harinya, Abby dan Paul mengunjungi pusat keluarga berencana dengan harapan mereka segera memiliki momongan. Di malam hari saat mereka bersiap untuk pergi ke restoran, Abby meminta nasihat Tim tentang gaunnya. Lalu Tim menyarankan untuk memakai warna merah. Lalu Abby meminta robotnya untuk membuka resleting gaunnya. Tetapi tangan robot itu gagal dan secara tidak sengaja merobek gaun itu, sehingga membuat robot itu panik. Namun Abby kemudian menenangkannya dan akhirnya memakai gaun yang lain. Di restoran, Paul mengungkapkan bahwa dia telah ditawari pekerjaan di London. Tetapi Abby menolak karena jarak London sangat jauh sehingga mereka tidak akan pernah bertemu satu sama lain. Di mana menurut Abby, bertemu dengan pasangan setiap hari adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Keesokan harinya, Abby kembali ke rumah dengan membawakan hadiah untuk Paul berupa baju, dan menemukan Rose juga berada di halaman sedang mengerjakan proyek taman untuk mereka. Abby merasa cemburu, tetapi Paul meyakinkan bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Dan Paul sangat senang dengan sweater hadiah dari Abby. Kemudian Abby teringat bahwa dia perlu menghubungi klinik untuk memeriksa hasil tes, tetapi sudah terlambat untuk menelepon. Tim kemudian menawarkan untuk menelepon klinik dan Abby mendengar Tim berbicara ke klinik dengan suara mirip dirinya. Abby sangat terkejut dan heran karena dia tidak tahu bahwa fitur robot ini bisa meniru suaranya. Di malam harinya saat keduanya makan, Paul melaporkan bahwa dia tidak dapat menemukan sweater hadiah dari Abby. Dan Tim yang dia cari juga tidak ada di rumah sepanjang hari. Tidak lama kemudian sebuah mobil berhenti di teras dan Tim melangkah keluar dari mobil dengan rambut barunya. Dan menjelaskan kepada Abby kalau Abby lebih suka rambut coklat. Jadi dia mengubah gaya rambutnya karena ingin menyenangkan Abby majikannya. Tetapi Abby kemudian meminta Tim untuk kembali ke penampilan aslinya. Setelah Abby dan Paul pergi, Tim menghabiskan waktu lama melihat foto pernikahan mereka. Keesokan harinya, Abby mendapatkan fungsi tangan robot yang sudah benar. Lalu bos meminta pembaruan untuk semua model tangan, termasuk tangan robot Tim yang ada di rumah Abby. Ketika Abby pulang ke rumah dan secara tidak sengaja bertemu Rose, mereka kemudian berjalan bersama sepanjang jalan, lalu berhenti di sebuah toko kalung. Dan Rose menunjuk kalung berbentuk bunga yang dia suka. Tetapi kemudian Paul datang dan membawa istrinya pergi. See you later. See you. Paul kemudian memberitahu Abby bahwa dia telah menemukan pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Paul kemudian merayakan kebahagiaannya diterima kerja ini dengan berhubungan intim di tempat tidur. Sementara itu, di saat bersamaan, tangan robot Tim sedang diganti. Namun tanpa disadari, Tim terus memantau segala sesuatu yang terjadi di rumah. Dan dia mendengar Paul meminta istrinya untuk menyerahkan kembali robot itu ke perusahaan. Well, maybe he's what's been making things difficult. The whole project, they are hardly gonna fire you.
Setelah tangan robotnya diganti, tim mendemonstrasikan keterampilan barunya dengan memberikan pijatan kaki pada Abi yang kemudian dilihat oleh Paul. When did he get back? 1 week, Abby. Setelah pulang kerja, tim yang melihat Abi merasa tegang. Kemudian tim duduk di depan piano menghibur Abi dengan memainkan lagu favorit Abi serta menyebutkan tanggal ketika Paul membelikan mereka tiket konser. Tetapi Abi dengan jelas mengingat bahwa hari itu dia berada di rumah. Lalu Abi yang merasa capek pergi ke kamar tidur mengabaikan suaminya yang baru datang. Keesokan harinya Abi pulang dengan membawa karangan bunga. Dan tim menaruhnya di dalam vas dan memberitahu Abi bahwa Paul pergi menemui Rose. Tetapi ketika Paul masuk rumah, saat itu juga ia merasa bingung mengapa istrinya marah. Paul yang mendengar apa yang dikatakan tim menjadi marah karena dia sedang tidak menemui Rose. Paul kemudian mencoba menjelaskan bahwa robot itu sengaja ingin menjebak dan memisahkan mereka. Tetapi Abi tidak percaya karena tim hanyalah sebuah mesin, bukan manusia. Hingga kemudian terjadilah perselisihan antara Paul dan Abi. Abi kemudian membuka lemari dan ia menemukan tas hadiah dengan kotak berisi liontin. Lalu Abi meletakkannya kembali karena ia pikir Paul sedang menyiapkan kejutan untuknya. Lalu ia berangkat kerja. Sementara Paul turun ke dapur dan dia menemukan potongan baju sweater barunya dari penggiling. Paul yang merasa curiga kemudian memeriksa kamera untuk melacak tim, dan ia mendapati tim di kamar tidur istrinya sedang mencium-cium gaun milik Abi. Paul kemudian merekam momen itu di kamera ponselnya dan bergegas ke mobil untuk menyusul Abi. Ia ingin menunjukkan rekamannya, tetapi mobil Paul secara misterius tidak menyala. Dan kemudian tim memanggil mobil perusahaan untuk Paul. Namun di tengah jalan mobil mulai melaju kencang. Paul mencoba menghentikan mobilnya, tetapi mobil itu tidak merespon perintahnya, yang pada akhirnya Paul menabrak pohon. Car. The doors are now locked. Abi bergegas ke rumah sakit di mana dia menemukan suaminya yang terluka. Paul kemudian menceritakan semua yang dia pelajari dan menuduh tim sebagai penyebab kecelakaan itu. Paul yang khawatir meminta istrinya untuk tidak berada di rumah saat ini. Akhirnya Abi menghabiskan malam itu tidur di klinik. Dangerous. I don't want you near him. Just checking. Di pagi hari, Rose menelepon rumah Abi dan menanyakan kondisi Paul. Dan tim mengundangnya masuk ke dalam. Kemudian Abi pulang untuk mengambil beberapa barang, namun di tengah jalan Rose menghentikannya untuk memperingatkannya tentang sesuatu. Tetapi Abi kemudian melihat liontin bunga yang dipakai Rose dan segera pergi meninggalkan Rose tanpa memperdulikannya. Abi? Saat pulang ke rumah, Abi memeriksa tasnya dan ternyata liontin itu sudah tidak ada dan tasnya kosong. Lalu Abi menangis. Di saat itu tim memanggilnya, dan tim tahu bahwa Paul ingin mengembalikannya ke perusahaan. Namun kemudian tim menunjukkan padanya sebuah video dari kamera di mana Paul mencium Rose di ruang tamu. Dari sini diketahui ternyata tim ingin memanas-manasi Abi agar pisah dengan Paul. Setelah melihat video itu, Abi merasa marah dan tidak jadi kembali ke rumah sakit serta tidak mau mengangkat telepon suaminya. Kemudian Paul pulang ke rumah di mana tim menyambutnya sambil menyerahkan sweater biru yang ditemukannya. Dan memberitahu Paul bahwa Abi sangat marah dan tidak ingin melihat Paul lagi dan kopernya sudah dikemas tanda Paul harus keluar dari rumah. Paul tidak percaya omongan tim, tetapi kemudian Abi muncul mengatakan padanya bahwa dia sudah melihat rekaman video itu dan kalung liontin itu dikenakan Rose yang menurut Abi suaminya telah selingkuh dengan Rose. Abi kemudian mengusir Paul.
Paul kemudian menelpon Rose agar membantu mengawasi Abby. Namun kemudian Rose mengatakan bahwa robot itu mencoba menciumnya. Paul kemudian menelepon ke rumah dan ketika Abby mengangkat teleponnya, Paul mengatakan bahwa dia mempunyai bukti tentang niat jahat Tim. Paul kemudian diminta untuk datang menjemputnya. Tetapi setelah menutup telepon, ternyata itu adalah suara robot Tim. Paul tiba di rumah, namun tiba-tiba Tim memukulnya dengan sekop. Dia menjatuhkan pria itu, mengikatnya dan menyeretnya ke kamar mandi. Tak lama kemudian Rose membunyikan bel pintu. Dia mendengar jeritan Paul, tetapi Tim meyakinkannya bahwa itu hanya suara air yang mengalir, bukan suara Paul. Tim kemudian menutup pintu dan kembali ke kamar mandi dan menenggelamkan Paul. I'm sorry, Paul. Come to your aid. Unfortunately, Kemudian Abby pulang ke rumah dan Tim membawakan Abby gaun yang telah diperbaiki dan memintanya untuk mencoba gaun itu. Hal ini mengejutkan dan membuat Abby takut, tetapi dia tetap mengenakan gaun itu dan melihat matahari terbenam. Lalu Abby meminta Tim untuk memeluknya dan memastikan bahwa dia melakukan hal yang benar. Tim kemudian mentraktirnya makan malam, lalu mereka menghabiskan malam mengamati bintang di malam itu. Abby terkesima dengan pengetahuan luar biasa Tim. Paul calls that one the Nike swoop. Keesokan harinya Abby bertemu Rose yang berbicara tentang panggilan Paul. Dan Abby menuduh Rose soal kalung yang dikenakan Rose. Lalu Rose mengira liontin itu adalah hadiah darinya. Abby kembali ke rumah dengan meninjau kembali rekaman video saat Paul mencium Rose. Dia tiba-tiba melihat sebuah karangan bunga di atas meja. Tetapi Abby kemudian memperlambat rekaman saat adegan itu terjadi. Di mana saat itu Abby mengingat kata-kata bosnya tentang barang palsu yang menggantikan waktu nyata. Akhirnya Abby menduga bahwa rekaman ini adalah palsu. Abby kemudian menelepon toko perhiasan untuk mengkonfirmasi tentang pembelian kalung itu. Dari pembicaraan itu, Abby mendapat informasi bahwa pembelian kalung itu dilakukan oleh seseorang pria tinggi berambut pirang, yang tak lain adalah Tim. Dari sini, Abby mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan Tim. Lalu Abby memperhatikan gambar taman, yang anehnya di kertas gambar menunjukkan 2 taman bunga. Tetapi pada kenyataannya ada 3 taman. Abby kemudian menyuruh Tim ke toko untuk membeli bunga. Kemudian ia mengambil sekop, pergi ke taman dan menemukan tubuh Paul yang sudah meninggal. Kemudian tiba-tiba Tim mendekatinya dari belakang. Abby menyadari apa yang terjadi. Lalu Abby mengucapkan beberapa frase kata untuk menonaktifkan robot itu. Tetapi tidak berfungsi karena frase itu telah dirubah. Abby kemudian berlari ke rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Tetapi robot itu memiliki semua kata sandi dan berhasil membuka pintu, memblokir telepon, dan menjatuhkan Abby dengan pukulan ke kepalanya. Abby yang sudah tersadar mencoba melarikan diri, tetapi Tim mencegatnya. Abby berlari melewati rumah, memecahkan kamera di sepanjang jalan, tetapi robot masih melacaknya dan menangkapnya. I do. Sementara Rose yang sedang mencuci piring melihat lampu aneh yang berkedip di rumah Abby. Lalu Rose segera pergi ke rumah Abby dan mengetuk pintu. Dan Tim pergi untuk membukakan pintu. Rose bersikeras ada sesuatu yang terjadi. Dan Rose ingin bertemu Abby, tetapi Tim menolaknya. Goodbye, Rose. Sementara Abby melepas tali dan mempersenjatai dirinya dengan pisau. Tetapi robot itu mencengkeram lehernya. Namun tiba-tiba Rose mengendarai mobilnya dan menabrak ke jendela kaca yang mulai hancur semenit kemudian. Rose bergegas masuk dan menjepit robot itu ke dinding dengan sebuah tiang tajam. Tetapi Rose juga terjatuh. Tim mati dan Abby bergegas pergi. Tapi robot itu tiba-tiba aktif dan membunuh Rose dengan pisau dapur. Dan menjelaskan bahwa sekarang Abby akan disalahkan atas pembunuhan itu. Karena robot tidak meninggalkan sidik jari. Robot itu kemudian memanggil polisi dengan suara mirip Abby yang mengaku membunuh suaminya dan majikannya.
Abi mencoba menonaktifkan Tim dengan beberapa frase kata yang dia ucapkan, tetapi masih salah. Namun ketika Abi mengucapkan I love you, Tim, I love you, Tim. tiba-tiba kata-kata itu tanpa diduga menonaktifkan robot itu. Abi hampir tidak percaya kata-kata itu dapat menyelamatkannya. Lalu Abi melihat gelang medisnya yang menunjukkan dia hamil dan film pun sudah berakhir. Oke teman-teman, begitulah cerita dari Tim 2003, di mana Abi seorang kepala departemen integrasi robotika, sebuah perusahaan yang memproduksi robot untuk pelayanan rumah tangga, di mana Abi menerima hadiah sebuah robot dari perusahaannya, yang mana di kemudian hari robot itu ternyata malah membunuh suaminya dan temannya, dan menghancurkan rumah tangganya. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.